kita sedikit dengar renungan firman Tuhan. Sekalipun kita ada dalam ibadah suasana kungsi Vacai, saya mengucapkan Happy New Year, Happy Chinese New Year, kungsi Vacai. Gimana? Kyonghi. Kalau gini beda lagi ya. Kyonghi. Ya, saya percaya bahwa kita semua, baik yang ada di ibadah onsite maupun yang ada di ibadah online, saya mengucapkan Happy Chinese New Year. Semoga kita semua diberkati dalam nuansa Imlek ini. Di dalam Imlek kita selalu mengenal yang namanya sungkem ke orang tua. Tahu ya? Karena Alkitab itu menggarisbawahi bukan saja dari Chinese yang mempopulerkan itu, tapi Alkitab jauh sebelumnya itu Tuhan sudah menggarisbawahi. Waktu Musa menghadap Tuhan, itu salah satu yang digarisbawahi Tuhan adalah apa? Hormati ayah dan ibumu. Jauh sebelum tradisi ini ada, jauh sebelum budaya ini yang mempopulerkan tentang menghormati ayah dan ibu, Alkitab sudah menggarisbawahi itu. Harus pergi sungkem kepada orang tua. Jangan main-main sama orang tua. Saya kasih tahu kepada kita bahwa orang tua itu punya power, the power of father mother. Kalau hidup kita, Alkitab bilang, kalau mau lihat hidup kita hidup kita menjadi beruntung dan lain sebagainya, jangan lupa kepada orang tua. Maka kan si Tommy Winata, salah satu pengusaha, kan diwawancarain, tanyain, Pak, menurut Bapak, apa pandangan Bapak tentang orang tua? Kan kita semua punya definisi kan. Maka kalau lihat ya anak-anak yang dia kalau gambaran tentang orang tuanya mulai buyar atau gambaran tentang orang tuanya mulai kurang, itu lihat anak-anaknya ya. Dia pasti menjadi anak yang bandel, nakal dan lain sebagainya. Tapi gambaran anak itu punya gambaran orang tua yang baik, anaknya itu menjadi anak yang nurut. Lalu ditanyain sama Tommy Winata, ditanyain, Pak, apa definisi atau apa pandangan Bapak tentang orang tua? Apa jawabannya? Dia bilang orang tua itu adalah Tuhan yang kelihatan. Amin ya. Orang tua itu Tuhan yang kelihatan. Jadi kalau terhadap Tuhan yang gak kelihatan aja, terhadap orang tua yang gak kelihatan saja, kalau kita tidak menghormatinya, apalagi terhadap Tuhan yang tidak kelihatan. Amin ya. Hari ini kita diajarin untuk bagaimana supaya kita menjadi orang yang diberkati. Dan minggu lalu saya sudah ulas tentang ini, dan bulan ini saya sebut sebagai bulan berkat rohani. Bahkan saudara tahu, saya kemarin kalau nggak salah saya sharing ya, hari Sabtu kemarin saya sharing untuk makanan minuman kita yang kita makan itu pun Alkitab bilang apa? Berkat apa? Rohani. Itu pun pemberian dari kata pengkhotbah. Pengkhotbah berapa? Pengkhotbah bilang itu pun pemberian dari Tuhan. Jadi terhadap makanan minuman kita, itu pun Tuhan beri. Ada satu teman saya saudara, teman saya nih, teman satu angkatan, dia kelas 3, saya kelas 1, kakak kelas. Semoga dia nonton, namanya Wahyu. Dia praktek di Korea. Korea ada di Indonesia. Bapak Ibu tahu Korea ada di Indonesia ada enggak? Udah pernah ke Korea belum? Korea ada di Indonesia, namanya Kroya.
Kroya di orang Jawa tahu. Nah, dia praktik di sana. Dia bilang begini, saya juga kaget juga. Dia bilang ketika dia menghadap makanan itu dia mau makan. Kalau kita menghadap makanan, kalau kita mau makan, makan aja ya. Kan sudah ada. Pokoknya dua. Dia menghadap makanan itu kalau dia mau makan, dia nangis dulu. Saya bilang, kenapa lu mesti harus nangis? Saya membayangkan waktu saya makan makanan ini, mereka yang di luar sana, mereka yang kelaparan, untuk mendapatkan makanan ini, mereka bekerja dan berjuang sedemikian rupa untuk mereka menikmatinya. Saya dapat menikmati ini tanpa saya harus berjuang keras, tanpa saya harus nangis-nangis, tanpa harus saya pergi mengemis-mengemis. Saya nikmati makanan ini. Itu pun Alkitab bilang apa? Pemberian dari Tuhan. Bahkan Alkitab bilang apa? Untuk menikmatinya. Bukan makannya saja saudara, bukan makan minumnya, tapi rasa nikmat terhadap makanan itu yang lebih besar. Tuhan itu kasih kita di lidah ini saudara. Makanan itu enak dan tidak enak bukan karena resepnya. Saya baca baru tahu. Bapak Ibu lihat saya pakai apa? Hah? Salah, itu konsep kita. Bapak Ibu lihat saya pakai apa? Pakai mata. Itu definisinya. Karena kita selama ini, Bapak Ibu lihat saya pakai apa? Ya, lihat saya pakai apa? Ya udah. Tapi sebenarnya pertanyaan itu, Bapak Ibu lihat saya pakai apa? Mata kan? Ya kan? Nah, sama makanan itu enak ya, kadang-kala kita berpikir begini, kokinya yang masaknya enak. Ya kan? Wah, ini kokinya enak. Oh, ini restorannya ini enak. Makanan itu yang bikin enak apa siapa, Saudara? Hah? Lidah. Ya kan? Bukan karena kokinya. Dan yang membuat lidah itu enak siapa? Bukan karena kokinya, ya kan? Iya kan? Lidah ini saudara. Tuhan kasih kita satu rasa yang luar biasa. Yang dimana kita membedakan antara pedis, antara asam, antara apa lagi? Manis. Ya kan? Dibuat sedemikian rupa, diolah sedemikian rupa, lidah itu menikmatinya. Itu pun pemberian dari Tuhan. Kadangkala sudah kita untuk rasa itu kita nggak bersyukur. Makanya saya bilang teman saya di Troya dibilang untuk dapat makanan itu dia mau makan dia nangis sedemikian rupa. Kenapa? Tuhan, saya bisa menikmati makanan ini. Sama seperti Bapak Ibu. Lihat saya pakai baju apa? Ini warna apa? Kejebak lagi kita. Nah, saudara bersyukur buat mata ini, tahu ya yang bagian desain-desain itu tahu RGB apa? Hah? Yang membuat kita itu tahu itu warnanya merah, putih, kuning, hijau dan lain sebagainya. Itu karena Tuhan sudah taruh di sini satu warna yang luar biasa. Amin. Bayangkan gak kita pernah berpikir untuk itu enggak, saudara? Matamu bisa melihat itu warna merah. Matamu bisa membedakan warna. Itu semua pun pemberian dari Tuhan. Saya mau garis bawahi itu untuk kepada kita supaya kita bersyukur untuk hal yang seperti itu kecil. Menurut kita kecil, tapi Bapak Ibu tahu tidak? Harga, ini saya sama dia pergi beli komputer. Yang VGA apa? RTX ya. Kita ngomong sedikit komputer sedikit. RTX kan warna kan? Warna bukan. Gambar itu membuat gambar itu menjadi sesuatu yang tajam, bagus dan apa segala itu apa? VGA bukan? VGA kan? Iya kan VGA kan? Nah Tuhan taruh di mata kita itu kayak gitu saudara. Mata ini bisa melihat itu semuanya itu sempurna sedemikian rupa. Itu kita kadang-kala lupa bersyukur untuk itu. Amin ya. Kadang-kala untuk hal itu gitu. Untuk nguap.
Nguap. Kenapa kita nguap? Tahu gak kenapa kita suka ngantuk itu, kenapa kita nguap? Kenapa ya? Kan habis bangun tidur gitu kan, habis bangun tidur kayak nguap lagi gitu. Padahal baru bangun tidur. Karena kita berpikir bahwa saya nguap itu karena saya ngantuk. Padahal habis bangun tidur tetap nguap. Kenapa tahu kenapa kita nguap? Karena otak kita, saudara, itu butuh oksigen masuk. Jadi kalau kita nguap, jangan ketawain, saudara. Itu bersyukur karena oksigen di otaknya itu ada yang tutup. Dia mesti nguap supaya udara masuk. Kalau nggak masuk, dia kurang oksigen. Ya, intro sedikit dulu. Oke, kita masuk kepada tema kita. Tema kita di tahun ini adalah betapa hebat kuasanya. Sama-sama kita baca ayat ini. Efesus 1 ayat 19. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi jemaat GBI Double C. Amin. Yang selanjutnya, berikutnya. Ini saya ngomong begini, kenapa saya harus cepat 33 menit. Oke, ini ayat dasar kita dan kita berikutnya kita baca kita belajar di tahun ini 12 kehebatan Tuhan. Dan kehebatan Tuhan yang pertama, apa saudara? Dia menyertai kita. Ya, sudah tahu ya. Kehebatan Tuhan yang pertama apa saudara? Dia menyertai kita. Dan bulan Februari kita masuk di kehebatan Tuhan yang kedua, namanya apa? Ini langsung aja. Apa saudara? Mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dari surga. Saya tadinya itu berkat rohani dari surga itu kadang kita pikir itu adalah sesuatu yang dari surga. Tadi saya ceritakan tentang kita bisa hirup udara. Itu apakah ada orang yang bisa produksi udara sendiri? Gak bisa. Terhadap apalagi semut, ada nggak bisa ciptakan semut sendiri? Enggak kan? Nah, itu pemberian dari Tuhan. Lalu berikutnya, nah ini ayatnya. Kalau Januari kemarin kita belajar di Efesus 1 ayat yang kedua. Nah, di Februari ini kita belajar di Efesus 1 ayat yang ketiga. Nah, ayat dasar kita itu di 19. Nah, Efesus 1 ayat yang ketiga, kita bacakan ayat ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Amin ya. Segala berkat rohani dalam surga telah diberikan buat orang yang percaya. Ini ingat baik-baik, garis bawahi, buat mereka yang percaya. Ya. Oke. Berikut. Nah, ini ada 7 berkat rohani berikutnya, dan ini saya rasa itu terusin aja karena ini minggu lalu saya sudah uraikan terus sampai terus lagi, yaitu berikut lagi sampai di sini. Hari ini yang kita yang keempat. Yang ketiga kan saya sudah bahas kemarin ya. Masih ingat berkat yang pertama apa? Kita apa? Dibenarkan. Berkat yang kedua apa? Kita diangkat menjadi anak. Berkat yang ketiga apa? Kita mendapat ahli waris. Ini berkat. Kita dibenarkan. Kita menjadi anaknya dan kita menjadi ahli waris. Dan hari ini yang keempat, Ibrani pasal yang 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani memberikan gambaran kepada kita tentang berkat rohani yang keempat, yaitu kita punya akses secara langsung. Bapak Ibu tahu ya, kalau pergi ke istana presiden deh, saya gambarin dulu. Pergi ke istana presiden, Bapak Ibu datang-datang ini saya jemaat Double C loh. Saya mau masuk, siapa itu Double C? Nah kan kita sebelum itu kita ketemu dulu dengan siapa? Satpam
pos polisi periksa dulu. Lu bawa apa-apa enggak, membahayakan itu apa enggak. Lalu kita belum tentu kita harus langsung ketemu dengan dia. Untuk ketemu presiden saja protokolnya luar biasa. Dan zaman dulu Tuhan pun membuat sebuah protokol sedemikian rupa. Bangsa Israel untuk berjumpa dengan Tuhan, mereka tidak secara langsung serta merta datang kepada Tuhan, lalulah mereka sujud menyembah, enggak seperti sekarang. Dibuat tempat ibadah Bait Allah yang dibangun oleh Musa, ada ruang kudus dan ada ruang maha kudus. Ruang kudus orang boleh datang memuji menyembah Tuhan. Ada ruang maha kudus hanya imam besar yang boleh datang menghadap ke ruang maha kudus. Karena di ruang maha kudus ada tabut perjanjian, diisinya adalah 2 loh batu dan juga yang tongkat Harun di ruang maha kudus. Dan yang bisa masuk ke ruang maha kudus satu, imam besar yang hanya boleh masuk. Bapak Ibu boleh datang beribadah, punya masalah, pergumulan, Pak saya habis bunuh orang, saya habis lakukan berbagai kejahatan. Hanya datang kepada imam, lalu imam mendoakan itu di ruang maha kudus. Tapi untuk membawa persoalan Bapak Ibu ini, harus ada imam yang datang kepada Tuhan di ruang maha kudus. Waktu imam itu masuk ke ruang maha kudus, dia kakinya mesti dirantai. Kakinya dirantai. Kenapa dirantai? Karena takutnya imamnya itu tadi malam melakukan berbagai kesalahan, dia hidupnya enggak kudus. Lalu dia masuk menghadap Tuhan yang kudus, mati dia. Jadi talinya diikat. Jadi dia masuk ke ruang maha kudus, dia enggak keluar-keluar. Mereka dari luar, mereka enggak sembarangan masuk, boleh masuk ke ini barang. Siapapun masuk, kalau dia enggak ada ini mati. Akhirnya kalau dia enggak keluar, mereka pakai tali itu, mereka tarik dia keluar. Seperti itu zaman dulu. Ibadah zaman dulu seperti itu. Umat Tuhan tidak dengan bebas. Oke, kita datang, mereka pun membawa korban. Gak datang dengan tangan kosong. Mereka harus datang mempersiapkan korban-korban mereka. Dan ada imam yang ditunjuk khusus menilai korban mereka. Diperiksa korbannya. Maka kan Tuhan Yesus waktu datang itu kan terjadi jual beli di bait Allah itu karena kayak gitu. Dideteksi. Korban kamu gak layak. Bahkan sudah jadi mafia apa? Di situ, maka Tuhan marah di situ. Kenapa? Lu mau supaya lu korban bakal, ini gue ada nih, tapi lu bayar mahal ya. Kayak gitu tuh sudah. Udah jadi jual beli korban. Nah, proses sedemikian rupa mereka rumit. Bahkan saudara tahu, mereka tidak boleh menyebut nama Tuhan itu bilang begini. Kalau kita di sini kan, oh darah Yesus, kaget kan? Oh darah Yesus. Enggak sembarangan. Maka kan mereka kalau YHWH, Allah Tuhan punya namanya YHWH. Kalau mereka mau menyebut dia, itu nama yang kudus, konsennya mati. Sehingga mereka harus sebut Adonai. Allah apa? Tuanku. Mereka nggak bisa langsung sebut sedemikian rupa. Tidak seperti kita sekarang. Sekarang tuh Ibrani bilang begini, kita memiliki satu akses secara langsung. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita menerima Yesus, ketika kita agungkan dia, secara langsung kita bisa sebutkan nama dia, kita menghadap dia, mau kita nungging ke, mau kita kiblat kemana ke, mau kiblat kemana, kita secara langsung berkata, Tuhan tolong saya. Dan hari itu juga Alkitab menjaminkan, dia langsung menolong kita. Dari mana kita tahu itu? Taunya dari Petrus waktu angin tiup angin jalan di atas air kan. Rasa-rasanya Tuhan kalau engkau itu saya coba jalan, dia jalan di atas air. Tapi waktu dia jalan di atas air dia tenggelam karena adanya angin yang kencang. Doa dia simpel, doanya Petrus itu doa yang paling simpel. Tuhan tolong saya. Dan Tuhan hari itu pun langsung tolong.
kita punya akses secara langsung bertemu dengan Tuhan. Saya punya 2 alasan. Berikutnya, ini alasannya. Di 1 Timotius pasal kedua ayat 5, satu Tuhan, satu pengantara. Kalau zaman dulu, Bapak Ibu mesti datang kepada pendetanya, konseling dulu sama pendetanya. Hari ini Bapak Ibu tidak perlu datang ke pendeta, punya masalah bisa teriak langsung. Saya pernah didik ini, jemaat saya di Kalimantan. Saya waktu di Kalimantan, saya bilang, karena ini ceritanya gini, kalau dia tunggu pendetanya datang untuk mendoakan baru itu setan pergi, lah kan saya jarak dari rumah saya ke rumah itu kan 5 kilo, nggak ada motor, jalan kaki. Selama saya jalan kaki 5 kilo itu setan ngamuk-ngamuk terus, atau itu orang sakit, kalau nggak cepat didoakan ya mungkin lewat. Karena di sana dokter nggak ada. Dia saya bilang begini, Pak, kita ini punya, kita terima Tuhan, kita punya kuasa. Saya punya kuasa, Bapak punya kuasa. Kuasa kita sama. Jadi nggak usah bilang gini, oh ini karena dia pendeta jadi kuasa lebih besar. Enggak, kuasa kita sama. Harus garis bawahi gitu sudah. Kuasa kita sama, kita punya otoritas yang sama. Tuhan kasih nama yang sama kepada kita untuk kita berseru kepada namanya. Saya didik dia, Pak, namanya Pak Johan. Pak Johan, kenal dia istri. Pak, nanti kalau besok-besok kalau ada yang sakit, ada yang kerasukan atau apa, Bapak ketemu langsung, gak usah tunggu-tunggu saya lagi. Dulu kalau diajarin panggil pendeta dulu, gak usah, Bapak langsung hadapi sendiri, doakan sendiri. Suatu saat saudara, benar kejadian. Ada satu keluarga dia dari tempat pelayanan SP4, sedangkan dia ada di Air Durian. Dia bilang ke Pak Pendeta, saya coba praktekkan Pak Pendeta punya omongan. Ada yang sakit, saya bilang sini saya doakan. Doakan dia dalam nama Yesus, dalam Tuhan sembuhkan dia, Tuhan sembuhkan dia. Dia sembuh, benar benar Pak. Kuasanya sama, kuasa yang diberikan kepada Bapak dan saya sama, namanya nama Yesus. Sembuh. Bahkan Pak, kemarin ada yang kerasukan setan Pak di kampung sini. Saya pergi Pak, saya doakan, setannya pergi. Lah kita bisa bayangkan enggak? Kalau tunggu Pak Pendetanya datang dulu kan setan ngamuk-ngamuk kan, udah pora-poranda semua, nganja semua kan kacau juga. Jadi kita punya akses langsung. Amin. Bapak Ibu tidak usah perlu bilang tunggu Pak Kem datang dulu mendoakan saya. Tunggu dulu Pak Kem, kalau belum datang kayaknya belum didoakan sama Pak Kem, saya enggak afdol. Kalau saya belum didoakan oleh pendeta yang besar, kalau pendeta yang datang udah enggak uyak-uyak di jidat saya, kayaknya belum afdol. Itu berarti aksesnya tertutup. Kita punya akses secara langsung, engkau berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong masalah saya. Tuhan mampukan saya. Tuhan kuatkan saya. Tuhan hari itu pun juga kuatkan kita. Amin. Punya akses langsung. Itu disebut namanya berkat rohani. Amin ya. Jadi hari ini saudara, kita punya kuasa yang sama. Jangan bilang begini, oh saya belum didoakan pendeta ini. Saudara, saya mau nanya, kamu pergi doain sama pendeta, habis doain apa masalahmu beres? Enggak. Kita punya akses langsung menghadap Tuhan, berseru kepada Tuhan. Itu yang berikutnya, saya punya alasan. Yohanes pasal ke-14 ayat 12, Tuhan menjawab doa kita melalui nama Yesus. Ada otoritas yang diberikan kepada kita. Datang kepada Tuhan, doa kita, mintalah dalam namaku dan aku akan melakukannya bagi kamu. Punya kata kuncinya namanya Yesus saudara. Kata kuncinya namanya Yesus. Saya pegang ini nama sampai sekarang. Kata kuncinya cuma di situ. Saya dulu masih kecil kayak, ini Adeline udah gede. Saya masih SD kelas 3. Saya masuk SD umur 8 saudara ya. Jadi kalau saya SD kelas 3 umur berapa? Hah? Berarti Adeline udah SMP, saya SD kelas. Saya hidup di hutan. Saya hidup di hutan saudara. Saya hidup di hutan. Saya hidup di hutan. Aduh, hutan belantara banget. Hutan belantara. Nah, saya pegang ini nama. Karena saudara, di kampung saya itu kita lihat setan itu hampir kayak kita lihat kayak teman. Kalau sini kan kita kalau orang Jawa bilang, kalau kamu lihat setan hoki loh, berarti gue hoki. Karena gue tiap hari di kampung saya, gue masih kecil, gue lihat setan. Dia toel-toel kita punya kaki.
Kita pikul bakul, dia tarik-tarik. Kita pikir itu anjing, enggak, itu dia itu barang. Ada suaranya, tapi kita nggak lihat itu barang. Nah itu saya. Setiap hari kayak gitu saudara. Lihat itu barang. Saya dulu punya anjing kesayangan. Jadi saya kemana-mana samain anjing. Ini anjing kenapa saya kesayangan? Kalau di depan ada ular, dia sudah mendeteksinya dan ini auto dia jalan. Malam-malam, tengah malam gitu. Di hutan kayak gitu kan, ular apa. Di depan kalau ada binatang buas atau apa gitu, dia sudah itu. Jadi saya udah warning juga. Pegang parang satu saja udah. Modalnya gitu. Nah, dia menyerupai anjing saya pernah saudara. Dia menyerupai. Saya pikir anjing saya kejar. Tahu saya begitu tangkap, enggak ketangkap. Dia menyerupai teman saya pernah. Pernah kami di satu rumah hujan-hujan tengah malam. Itu kan di kampung nggak ada listrik. Tengah malam saya punya teman namanya Iban, itu teman masih saudara. Kami tinggal selevel kalian begini masih muda, tinggal di rumah. Tengah malam tiba-tiba ada yang ketok rumah, hujan-hujan. Kita pikir ada tamu, kita keluar. Om saya itu di luar, kita dari belakang. Kita lihat ada orang. Kita nanya, siapa? Ada perlu apa? Mau apa? Diam. Kita maju dia mundur. Kalau kita maju dia maju kan enak kan? Maju mundur, maju. Lalu Om saya bilang, kalian stop. Ini bukan tamu. Ini setan. Jadi itu situ kita rame-rame sudah kita diajarin dari kecil. Sebut nama Yesus, setannya pergi. Saya pegang ini nama. Saya punya akses langsung usir setan. Kakak saya yang di Sulawesi sama kakak perempuan saya, kami pergi pendalaman Alkitab. Jalan dari kampung kami, rumah kami ke kampung sebelah itu kurang lebih ada sekitar 5 kilo. Pergi siang pulang ke malam. Sampai tengah jalan ada anjing menggonggong. Kita pikir ya biasalah kita lempar. Bukan anjing saudara, sapi yang gede kayak gini. Wah sapi, udah kita jalan lagi. Yang saya anehnya itu kita ada di pohon beringin. Anjing yang gonggong kencang. Kita pikir kalau ada anjing gonggong kencang ini anjing apa kok ngikutin kita gitu kan. Nah, kakak saya pegang batu, kita sama-sama pegang batu. Pegang ini kita, dalam nama Yesus pergi kau. Saudara tahu, itu pohon beringin goncang gini saudara. Kita sampai 3 ketakutan saudara. Udah kayak sapi satu kandang, keluar itu, gimana kita mati ya kita. Taunya dia lari. Dia lari takut bukan karena siapa? Karena nama Yesus. Saya garis bawahi kepada kita. Tuhan punya kunci buat kita, sebutkan namanya. Kau punya akses langsung, sebut nama dia. Dia tolong kamu. Dia bela kamu, dia pulihkan kamu, dia sembuhkan kamu. Yang pertama. Yang kedua. Efesus 1 ayat yang ke-13. Dan dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Tuhan itu memeteraikan kehidupan kita, iman kita dengan Roh Kudus. Tahu ya meterai ya? Meterai itu apa? Kalau kita transaksi apa-apa, kalau meterai itu adalah satu tanda bukti pembayaran yang sah. Imanmu dibuktikan dengan sah. Sahnya dari mana? Roh Kudus yang meterai. Ada orang yang menggugat kita, dia bukan anak Tuhan. Berdasarkan ayat Alkitab bahwa dia kalau anak Tuhan kenapa dia bunuh orang. Berdasarkan ayat Alkitab kenapa dia anak Tuhan dia maki orang. Berdasarkan ayat Alkitab kenapa dia anak Tuhan dia nipu orang. Berdasarkan ayat Alkitab dia dihukum. Tapi ada meterai, dia milik saya. Ya dia melakukan kesalahan, ya dia melakukan pelanggaran. Tapi karena dia milik saya membela dia, saya menolong dia, dia datang kepada saya minta maaf dan minta ampun, saya mengampuni. Di
dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin ya, iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Ada satu orang yang menjaminkan, namanya Roh Kudus. Dia kasih namanya dan dikasih Roh Kudusnya, memeteraikan iman kita. Amin ya. Maka kan Alkitab bilangnya, jangan kita mendukakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah ingatkan kita, harusnya kita ikutin. Kalau adik ipar saya kemarin dia cerita ya, dia pernah diangkot. Ada dia tahu bahwa itu kayaknya ada orang yang diangkot ini ada yang sesuatu yang gak benar. Perasaan hati dia itu galau, dia bilang. Ini orang kayaknya punya niat jahat. Dan benar saudara, dia ikuti kata hatinya dia turun dengan anaknya. Ternyata ada, begitu dia turun, benar saudara. Orang yang tadinya ada sama dia dengan angkotnya itu juga ikut turun. Akhirnya begitu dia orang itu turun, dia naik lagi itu angkot lagi. Padahal tadi dia udah 9 supirnya turun, dia naik lagi. Dia feeling. Kadang-kadang Roh Kudus itu kayak gitu saudara. Membuat kita itu ada orang niat jahat dengan kita. Ada orang mau niat nipu dengan kita. Ada orang mau celakain kita. Dia mengingatkan kita. Kita coba berikut, saya kasih alasannya Roh Kudusnya. Kenapa? Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16. Dia menjadi penolong selama-lamanya. Selama Yesus belum datang kali yang kedua, selama itu juga ada penolong yang Tuhan kirim menyertai kita selama-lamanya. Aku pergi kepada Bapa dan aku tidak membiarkan kamu yatim piatu, kata Tuhan. Aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Siapa? Roh Kudus. Maka kan kita dilarang untuk tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Karena selain Tuhan sudah tidak punya alat lagi untuk bagaimana supaya menolong kita. Sudah gak ada lagi. Yesus sudah datang mati di atas kayu, sudah berkorban buat kita dan sediakan itu buat kita. Dan dia mengirimkan Roh Kudus. Lalu kita menolak Roh Kudus, kita mendukakan dia. Maka tidak ada lagi yang bisa menolong kita lagi selain Roh Kudus. Maka kita diharapkan tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Hidup kita harus penuh dengan Roh Kudus. Karena itu adalah meterai kita. Dia memeteraikan kita selama. Yang kedua, Roma 8 itu pernah membantu kita dalam doa. Kadang-kala kita tidak tahu saudara, pernah Bapak Ibu mengalami yang namanya pergumulan yang berat. Saya pernah rasakan itu. Masih kecil, saya sama adik saya, papa saya begitu meninggal, mama saya masuk sekolah Alkitab, tinggalin saya sama adik saya yang Karsiba itu ya. Jadi kami dua sendiri saudara. Saya juga bingung saudara. Kenapa? Karena ini bagaimana ini hidup. Ya Bapak Ibu tahu ya, kalau masih punya orang tua kan kita enak ya. Ini bagaimana ya, papa udah gak ada, mama pergi ke sekolah, tinggal kami berdua. Saya kan kakak. Bagaimana untuk jalani proses hidup? Pulang sekolah, makan, minum, apa ini bagaimana saudara? Saya lumayan dalam keadaan itu, saya bingung. Adik saya masih kecil dia belum tahu apa-apa. Saya SMP kelas 1, dia SD kelas 3. Dan gak tahu apa lagi, saya juga bingung. Kami mau makan apa? Akhirnya saudara, saya dalam keadaan itu nangis tuh. Nangis saya berlutut di tempat tidur, saya nangis tuh. Saya gak doa apa-apa, saya cuma nangis. Saya nangis saja, saya cuma nangis, Tuhan, 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 haleluya, saya nangis, haleluya, haleluya, Tuhan, haleluya, haleluya. Tapi begitu selesai rasanya lega. Ternyata saudara, Alkitab Roma bilang, dia membantu kita dalam keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kita kadang nggak tahu, kita lagi susah, tapi kita ngomongnya nggak tahu mau ngomong apa. Tapi kita hanya ngeri, nangis dan kita sedih dan kita dia tahu itu saudara. Dia menyampaikan itu kepada Bapa dan Bapa menolong kita. Habis itu saudara, saya nggak tahu bagaimana, ada satu jemaat dikirim datang ke pastori, kalau kalian mau makan datang di rumah, nanti tante sudah masakin, nanti pulang sekolah datang di rumah makan dulu baru pulang ke rumah. Dan itu kami lakukan. Tuhan pelihara kami. Amin.
Bahkan seperti saya pernah kasih perumpamaan, ada orang seperti anak kecil yang ada di Afrika, dia main bola, tiba-tiba dia pelosok kejar bola, begitu ada di depan bola, sampai di sana ada ular kobra begini. Depan bolanya ular kobra udah taruh kepala begini. Berarti apa? Tandanya apa? Lu dekat, lu kena. Lu dekat, lu kena. Nah, ini anak bingung. Bagaimana saya mau ngapain? Lipat tangannya berdoa, Tuhan berkati makanan ini. Karena dia tahu cuma doa makan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Begitu dia amin, kobranya pergi. Padahal itu doanya apa saudara? Itu doa apa? Doa makan. Kadangkala Tuhan tahu hati kita, maksudnya gini, hatinya bilang begini, Tuhan lalukan ini kobra. Karena saya mau ngambil bola saya. Tapi yang dia hafal adalah doa makan. Tuhan berkati makanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah kan biasa kita ajarin anak masih kecil kan kayak gitu. Nggak ajarin panjang. Ya Tuhan, Engkau Allah yang hebat dan dahsyat. Engkau dahsyat. Ngajarin anak kecil kayak gitu coba. Kan kita ngajarin anak kecil kan doanya simpel aja. Tuhan berkati makanan minuman ini. Amin. Saya pernah di Wadah Full Gospel, teman-teman di Full Gospel saya ajarin mereka doa makan. Saya bikin, saya pakai bagaimana doa makannya. Saya bingung juga. Saya kalau ajarin doa makan ya panjang-panjang kan susah kan. Nah gini Pak, saya tulis di kertas besar-besar. Ini stand book kayak gini nih. Satu ini kata-katanya gini. Tuhan kami mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau di print gede enggak? Besar kan? Saya print besar. Maju. Kita akan sebelum mulai kita mau makan sebelumnya saya panggil Bapak ini untuk maju ke depan dan doa makan. Dimaju. Sampai di depan saudara. Mari kita berdoa. Cuma sampai di situ. Habis itu gak amin-amin. Mari kita berdoa. MC-nya sudah gitu tunggu-tunggu sudah lipat mata karena udah lapar ini makan. Kok gak amin-amin? Kita kok gak ngomong-ngomong. Terus dari sana saya lihat kan dia buka mata, dia baca ini, kok kenapa enggak ya? Pak Kem, saya tanya, Pak kenapa tadi enggak doa? Pak Kem itu gelap. Padahal itu print udah gede, gelap, kenapa saking groginya, saking gugupnya. Tapi apakah seperti itu pun Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Amin ya. Kadang-kadang kita kayak gitu, kau lihat ini teks kayak gelap, tapi Tuhan tahu hati kita mau doa, maka Tuhan tahu. Dan itu yang melabapkan kita adalah namanya Roh Kudus. Berikutnya, dia mengubah kita seperti Kristus. Kita mau seperti Tuhan enggak? Mau. Karena kita harus mau supaya kita hidup seperti Tuhan. Tapi kita bagaimana caranya? Harus kau penuh dengan Roh Kudus. Harus engkau miliki Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu mengubah kita seperti Kristus. Amin. Kita miliki buah-buah roh, kasih, murah senyum. Apalagi kita simpel aja kan, murah senyum kan gampang kan. Kalau Bapak Ibu dagang ya, ketemu orang yang gak murah senyum. Saya udah pernah, orang udah mati ya. Kita datang di warungnya, mau apa? Weh, ini orang aneh juga kita ya. Gue bilang, ini di komplek ya gak ada. Kalau ada yang lain kita gak mungkin kita datang ke lu. Mau beli apa? Ya tuh Tuhan. Maka kita juluki warung jutek. Anak saya tahu. Kamu kemana? Ke jutek. Kamu jajan di mana? Jajan di jutek. Karena gitu saudara. Kau mau kembalian, kita mau kembali. Itu saudara. Bayangkan gak kalau kamu mau dagang kayak gitu saudara. Gimana rasanya? Amin ya. Kita harus murah senyum. Contohnya adalah kita nggak usah jauh-jauh. Bapak Ibu lihat masuk ke bank BCA tahu kan? Di depan banknya apa? Selamat datang. Mau ngapain? Coba datang lagi ke banknya. Mau datang lagi ke bank itu coba. Mau nggak? Periksa dulu. Jangan-jangan mengancam bank ini. Datang nggak? Atau Bapak Ibu coba telepon ke customer service. Saya suka gitu. Coba di customer service Bapak tenang. Kami akan membantu Bapak. Coba Bapak ini kurang ajar, Bapak melakukan kesalahan. Nah,
Besok lu mau telepon ke customer service itu lagi nggak? Nah kayak gitu saudara. Amin ya. Sifat-sifat itu Tuhan mau mengubah kita punya sifat seperti itu. Sifat-sifat pemurah, ramah. Amin. Sifat murah senyum, sapa orang, apalagi seperti Kristus. Papa saya selalu membawa kesaksian ini. Papa saya di pasar gitu kan. Kan orang banyak. Nah, saya masih kecil berjalan sama papa di pasar, lalu ada satu bapak jualan gitu datang itu dilihat bilang, "Bapak orang Pantai Kosta." Wih, kaget. Saya juga kaget karena kita kan di pasar itu kan nggak kenal siapa-siapa. Kalau kita sebelumnya tahu kalau dia tahu kita orang Pantai Kosta, tahu ke gereja Pantai Kosta, oke lah. Enggak. Lalu papa saya, "Kok kamu tahu saya orang Pantai Kosta?" Dari senyum Bapak, saya tahu Bapak orang Pantai Kosta. Amin ya. Orang GBI Double C, dari senyumnya ketahuan jemaat Double C. Amin. Amin. Kenapa? Kita miliki namanya sifat Kristus. Amin. Buah-buah roh itu mengalir dalam itu. Damai sejahtera, sukacita, sabar, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Berikutnya, yang saya udah kelima. Oh ini masih panjang ini, 3 menit lagi. Yang keenam, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam segala permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Yang berkat rohani yang keenam saya sebut sebagai namanya ketenangan pikiran. Pikiran ini, saudara tahu tidak, medan peperangan antara Tuhan dan setan ada di mana? Saya mau kasih urut dulu ya. Cara kerja Tuhan dengan cara kerja setan. Kalau cara kerja Tuhan, dia mulai dari roh, pikiran, dan tubuh. Cara kerja setan, dia mulai dari tubuh, pikiran, dan roh. Jadi kalau dia pertama menyerang tubuh kita, lalu tubuh kita udah sakit-sakitan, pikiran kita udah stres, lalu roh kita udah mulai sakit juga. Nah itu namanya sakit jiwa. Udah ngomong gak nyambung, udah pernah layani orang jiwa, sakit jiwa belum? Saya dudukin dia tuh anak depan saya, jadi sekretaris saya. Saya kerja dilihatin saya. Apa lu lihat-lihat? Pakem kayak Tominse. Belum begini bilang Tominse. Saya bilang, iya Pakem. Mau tanya, kenapa ya Pakem? Saya ketawa kok nggak bisa berhenti ya. Ya mana gue tahu. Saudara, itu kan saya jadiin dia sekretaris. Udah meninggal orangnya. Lalu kita bisa bayangkan, saya pergi ke toilet, dia ngikutin. Waduh, gawat ini orang ini. Saya bilang lu stop di situ. Ini gereja. Lu kalau masuk sama-sama ini jadi gosip. Jadi saya kemana-mana diikutin. Saya kerja ditatapin gitu kan. Terus kita ini sedikit. Saya bilang minum obat. Begitu minum obat normal. Saya pernah rawat di saya rawat di Malang. Waduh. Itu dosen orang udah telepon, Pak tolong datang ambil, kami di sekolah Alkitab kami udah angkat tangan. Waduh sudah, yang orang tua kan dilepas, yang cari saya, padahal saya bukan keluarganya, saya datang, Pak Kem, ada pacar saya namanya Vivi. Nama Vivi? Iya, Vivi malam-malam. Kenapa? Dia keluarnya malam-malam. Oh, Vivi malam-malam, sini ada Vivi. Saya urus itu saudara, saya urus. Nah saudara, saya mau kasih tahu kepada kita, kalau kita ada pikiran yang tenang, kita itu bisa menang. Medan peperangan kita itu ada medan peperangan antara Tuhan dan setan itu adanya di pikiran. Tubuh kita kadang ada di gereja, tapi pikirannya belum tentu ada di, ya kan? Lagi mikir nih, habis ini gue makan apa? Lagi mikir nih, pakai lama banget khotbahnya. Lagi mikir nih,
pikiran saudara. Jadi bagaimanapun rohanimu hebat bagaimanapun, kalau pikiranmu tidak takluk di dalam Tuhan, engkau tetap berada di kendalinya Tuhan. Kendalinya setan. Tapi kalau engkau punya pikiran Kristus, damai sejahtera Kristus ada dalam hidupmu, pikiranmu menjadi tenang, maka engkau penuh dengan sukacita. Amin ya. Nah ini saudara, kenapa saya kasih alasannya begini? Alasannya berikutnya yang keenam, karena waktu saya sudah habis. Yang keenam, yang alasannya gini, harus memiliki pikiran Kristus. Filipi 1 pasal yang ke-12, Filipi 1 pasal yang kedua ayat yang kelima. Itu Tuhan mau supaya kita miliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu harus menguasai ini barang. Dari mana pikiran Kristus itu masuk? Melalui firman Tuhan, melalui dengar musik, melalui dengar khotbah. Kalau coba kau isi pikiranmu dengan yang enak-enak, yang asik-asik, nanti kau jalan juga yang enak-enak, yang asik-asik. Kau di mobil yang enak-enak, yang. Tapi kau isi dengan firman Tuhan, kau isi dengan nyanyian rohani, kau isi dengan hal-hal rohani, maka itu akan menguasai hidupanmu sehingga engkau akan bertindak hati-hati. Yang kedua, alasan kedua adalah di 1 Petrus pasal 4 ayat 7 berdoa, hendaklah engkau tenang dan engkau bisa dapat berdoa. Kalau pikiran kita tenang, kita bisa berdoa. Ya kan? Maka kan setan itu suka ganggu pikiran kita supaya gue ganggu pikirannya. Dia mau beribadah, ini gue mau godain nih. Tiba-tiba pegang handphonenya ada sale 70% di sini. Aduh, gue kesini deh. Nanti pisang sale kita. Dipikirinnya ke sana. Akhirnya apa? Wah, gue bela-belain ke sana. Ibadah kan minggu depan masih boleh. Saya nanti aja dulu. Pikirannya mulai kalau kita 1 Petrus, kita hendaklah menguasai dirimu, pikiranmu dikuasai, kita bisa dapat tenang berdoa, beribadah, memuji Tuhan. Amin ya. Inilah yang berkat yang ke-6. Yang ke-7, ya Roma pasal yang ke-6 ayat 23, Yohanes 14 ayat 6. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hidup kekal. Jalan hidup kekal, mau masuk surga jalannya lewat mana? Ada jalan 1000 jalan menuju Roma, tapi kalau ke surga cuma satu jalan. Ada orang bilang, kan saya melalui agama saya juga nanti ke surga. Saya melalui jalan ini juga saya nanti ke surga. Saya melalui ajaran agama ini, saya nanti. Maka kan saya punya teman dia agamanya ada 5. Indonesia kan ada 5, sudah 6 berarti dia udah ada 6. Dia udah ada 6. Saya ikuti semua pakai. Saya ikuti semua. Siapa tahu dia bilang, kan tujuannya sama pakai. Kita satunya sama menuju ke surga juga. Dari Kristen nanti lewat Yesus saya ke surga. Dari Muslim saya lewat ini saya ke surga. Dari Alibaba saya lewat sini saya ke surga. Dari mana lagi? Dari ini saya lewat sini nanti ke surga. Kan kayak gitu dia bilang. Alkitab kita tidak kayak gitu saudara. Alkitab kita cuma bilang gini, kalau kamu mau ke surga, jalannya cuma satu. Yang pertama, kebenarannya cuma satu. Kehidupannya cuma satu. Siapa? Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Amin. Kalau mau engkau jalannya benar, kalau mau engkau hidupnya benar, ikut Tuhan. Kalau engkau mau hidup, ikut Tuhan. Kalau engkau tahu kebenaran, ikut Yesus. Amin. Hidup kekal. Saya kasih alasannya. Alasannya Yohanes 17 ayat, mengenal Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus. Dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Ini ya Yohanes ini menjelaskan itu. Yesus itu satu-satunya Allah. Ini saya bikin karena saya mau ngomong di TikTok ini. Yesus itu satu-satunya Allah yang benar.
Saya suka ngomong begitu saudara. Ada yang berantem di TikTok gara-gara saya ngomong Yesus satu-satunya. Yang dari sana siapa bilang kapan Yesus ada duluan ini? Ya udah mereka berantem, gue tinggal nikmati aja. Nah saudara, lalu Yohanes 14 ayat 2 disediakan tempat tinggal. Bayangin gak? Ada gak orang yang menyediakan nabi atau rasul atau apa lain yang berkata kalau kalian ikut agama saya, kalau kalian percaya kepada agama saya, ada tempat tinggal buat kita. Ada gak? Cuma ada di Kristen yang bilang begini, Tuhan bilang begini, kalau kamu ikut saya, aku pergi ke sana, aku menyediakan tempat tinggal bagi kamu. Itulah sebutan bagi kita yang percaya kepada Yesus ada tempat tinggal di surga. Yang ketiga, ada mahkota buat kita. Diperlakukan dengan luar biasa. Malaikat tidak diperlakukan seperti itu saudara. Cuma manusia. Dan tidak semua manusia. Jadi itu harus gabawi. Tuhan memperlakukan ini, tiga ini. Apalagi? Mengenal Yesus. Kita bisa mengenal Yesus sebagai Allah yang benar, disediakan tempat tinggal dan menyediakan. Lakukan itu bukan untuk semua orang, tapi khusus mereka yang percaya. Apalagi khusus kita jemaat GBI WC, ada mahkota yang disediakan buat kita. Ibadah kita, doa kita, air mata kita di dalam Tuhan, ngiri Tuhan, enggak sia-sia. Saya kasih tahu, enggak sia-sia. Wahyu menjelaskan itu. Ada mahkota tersedia buat kita. Amin. Jadi kita tetap setia dalam ibadah-ibadah kita. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa.